Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita malam hari ini di majelis ke-74 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita pada malam hari ini masuk di hadits 317 dan 318, yaitu doa setelah sholawat, dan kita langsung masuk di hadits tentang salam. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba' yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatil Muslim idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir. Ini akan lebih jelas. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bertasyahud, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan padamu dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, cobaan hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Kata beliau muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat Muslim disebutkan, jika seseorang di antara kamu telah selesai dari tasyahud akhir, ini menerangkan di mana tempatnya. Iya, sengaja beliau bawakan untuk menjelaskan tempatnya doa meminta perlindungan dari 4 perkara tadi. Kita baca lagi riwayat berikutnya karena ini sama. Kata beliau rahimahullah, wa Nabi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Bakar radhiyallahu taala As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku doa yang aku baca dalam salatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya telah banyak menganiaya, mendolimi ya. Itu sudah bahasa kita. Mendolimi di sini maksudnya melakukan dosa. Iya, ania diri sendiri dengan melakukan dosa. Jadi beliau katakan, ucapkanlah, ya Allah, saya telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang
mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah saya, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini beliau bawakan dua doa setelah salawat, dan sekiranya beliau kedepankan hadits Ibnu Mas'ud juga, tapi beliau akhirkan di nomor berikutnya setelah salam malahan, yaitu nanti hadits akan datang, la tada'anna dubura kulli salatin antakun Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa hasni ibadati. Tapi belum akhirkan tentunya karena ada pendapat. Karena ada pendapat. Baik. Kita sumber hadis dulu. Hadits Abu Hurairah itu yang pertama, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 588 dalam lafaz Imam Al-Bukhari dengan dari perbuatan Nabi meminta perlindungan dari 4 perkara. Jadi ada perbedaannya. Jadi di lafaz ini lafaznya kalau kita melihat lafaz perintah, idza tasyahada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian bertasyahud, falyasta'id billahi min arba, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dari ucapan Nabi di Bukhari sebenarnya bukan dengan ucapan, tapi bukan dengan perintah dari Nabi, tapi dengan perbuatan. Sehingga sebenarnya kata belum muttafaqun alaih, mungkin bisa muttafaqun alaih, tapi masalahnya beda lafaz. Tapi intinya meminta perlindungan dari 4 ini ada di Bukhari, ada di Muslim. Cuma bedanya di sini Nabi perintahkan untuk berucap, di riwayat Bukhari Nabi melakukannya. Nabi sendiri yang minta perlindungan dari 4 tadi. Makanya situ jelas hadits Abu Hurairah, Muslim saja dalam lafaz Imam Bukhari dengan dari perbuatan Nabi meminta perlindungan dari 4 perkara. Iya, tidak dengan lafaz perintah, tapi Nabi melakukannya. Nabi melakukannya. Kemudian hadits Abu Bakar itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Iya, dan antum melihat sendiri, beliau bilang kalau hadits Abu Bakar muttafaqun alaih. Kalau ini tidak ada masalah, karena memang hadits Abu Bakar itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 834 dan Muslim di nomor 2705. Adapun derajat 2 hadits tidak diragukan sahih. Fikihnya ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita lewat hadits ini. Disyariatkan berlindung dari 4 perkara yang disebutkan dalam hadits. Iya, disyariatkan berlindung dari 4 perkara yang disebutkan dalam hadits tadi. Disyariatkan. Saya sengaja bilang disyariatkan karena tidak ada silang pendapat akan disyariatkannya. Mereka cuma silang pendapat terkait dengan hukumnya. Di antara para ulama ada mengatakan wajib. Itu meminta perlindungan dari 4 perkara tadi. Dari 4 perkara tadi. Dan mayoritas berpendapat sunnah. Kalau mayoritas berpendapat sunnah, artinya kalau kita misalnya belum hafal tadi doa meminta perlindungan dari 4 perkara, sholatnya tetap sah, tidak berdosa. Sholatnya tetap sah, tidak berdosa. Itu kalau dikatakan sunnah. Dan ini pendapat mayoritas. Adapun yang berpendapat wajib, ya, maka mereka akan berkata berdosa kalau tidak dibaca. Berdosa kalau tidak dibaca. Namun pendapat yang kuat
adalah pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala yang mengatakan bahwa meminta perlindungan dari 4 perkara hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian fikih kedua, di antara doa yang paling utama diucapkan sebelum salam adalah doa Abu Bakar. Yang tadi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Itu adalah doa yang paling utama dari doa sebelum salam. Dari doa sebelum salam. Dan tidak ada silang pendapat para ulama. Makanya saya bilang di antara doa yang paling utama adalah doa yang diucapkan oleh Abu Bakar. Karena belum meminta kepada Nabi untuk diajarkan doa yang beliau katakan di sholat. Maka Nabi mengajarkan kepadanya doa tadi. Tapi kita katakan yang paling utama karena sepakat para ulama boleh kita berdoa dengan doa lain. Selain tadi. Boleh kita berdoa dengan doa lain selain yang diajarkan oleh Nabi dari Abu Bakar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yang telah lewat bersama kita di bacaan tasyahud. Ketika Nabi mengajarkan bacaan tasyahud, beliau katakan, "Falyataqayyar minad du'a masya'a." Hendaklah dia pilih dari doa yang dia inginkan. Yang dia inginkan. Jadi tidak harus doa tadi yang dinukil dari Abu Bakar. Tidak harus doa tadi yang dinukil dari Abu Hurairah. Iya, bagi yang mengatakan sunnah. Bagi yang mengatakannya sunnah. Boleh kita berdoa dengan doa pilihan lain. Boleh kita berdoa dengan doa-doa pilihan yang lain ya dari permintaan kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Itu ya yang disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullahu taala di dalam masalah doa ya sebelum salam, setelah salawat. Setelah salawat. Kemudian kita tentunya di sini luput sedikit faedah tadi dalam riwayat Imam Muslim ya yang mengatakan idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahud akhir. Dari sini tersingkap tempatnya doa tadi itu adalah tasyahud akhir. Di solat yang memiliki 2 tasyahud atau solat yang memiliki 1 tasyahud, itu posisinya di tasyahud akhir. Tempatnya adalah di tasyahud akhir, yaitu meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini posisinya adalah di tasyahud akhir. Sebagaimana jelas dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Setelah itu kita masuk di hadits tentang salam. Penulis hanya menyebutkan 1 hadits tentang salam. Dengannya ia selesai sifat solat Nabi. Kalau solatnya setelah itu boleh akan membawakan hadits tentang dzikir setelah solat. Kata beliau rahimahullah di hadits 319, Wan Wa'il ibn Hujur radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fakana yusallim an yaminih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Kata beliau dari Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salam ke sebelah kanan dan kiri. Beliau salam sebelah kanan dan sebelah kiri
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kata beliau riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Sumber hadis Wa'il Ibn Hujr, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di Sunan Abu Daud di nomor 993. Derajat hadis sahih. Bahkan inilah riwayat yang sah dari Nabi terkait dengan salam. Kiri dan kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan riwayat dari Nabi. Adapun salam-salam yang lain itu diriwayatkan dari athar sahabat. Dari athar sahabat. Tentunya sangat jelas fikih hadis. Salam ini penutup solat, merupakan rukun solat. Kapan orang solat dan tidak salam, maka belum selesai solatnya dan tidak dianggap sah solat tanpa salam. Tidak sah solat tanpa salam. Iya. Karena memang dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, miftahus shalah al-wudu wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci daripada solat adalah wudu. Pengharamannya dari perbuatan selain solat adalah takbir. Dan penghalalannya adalah taslim. Penghalalannya adalah taslim. Kalau seandainya belum bawakan hadits ini, hadits Ali bin Abi Thalib, di riwayat Imam Ahmad, ini lebih menekankan akan hukum salam. Cuman belum memilih hadits yang ada di hadapan kita karena ada lafaz salamnya. Kan ada lafaz salamnya dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri. Dan dalam hadits ini pula sunnah 2 kali salam dan sah dengan salam yang pertama. Karena kenapa kita bisa bedakan? Karena ini hadits yang ada di hadapan kita ini, itu perbuatan Nabi. Ketika itu hadits terkait dengan perbuatan Nabi, maka hukumnya sunnah. Bukan wajib. Terus kenapa salam pertama adalah wajib? Itulah yang rukunnya. Karena hadits Ali tadi yang kami sebutkan. Iya. Tahrimuha, tahliluha, taslim. Penghalalannya adalah salam. Di situ dibilang salam. Kata salam, ketika kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah masuk salam. Iya. Nah, dalam artian, dalam kata lain, salam itu adalah 1 kali. Adapun 2 kali sunnah karena Nabi melakukannya. Karena Nabi melakukannya. Tapi yang rukunnya adalah salam yang pertama. Yang rukunnya adalah salam yang pertama. Iya. Sehingga nanti muncul sebenarnya beberapa hukum fikih dari keharusan bahwa salam pertama itulah yang rukun. Adapun salam kedua itu adalah yang sunnah, yaitu bagi orang yang batal wudunya setelah salam pertama. Baru salam pertama berhadas, sah salatnya. Di atas keharusan dari yang kita katakan tadi. Salam pertama itulah yang rukun, salam kedua itu adalah apa? Sunnah. Iya, demikian pula di antara yang bercabang dari sini adalah pembahasan para ulama kita rahimahumullah terkait dengan seorang yang sholat kemudian misalnya dia dipanggil oleh ibunya, ya boleh dia salam pertama baru langsung jawab panggilan ibunya, karena menjawab panggilan orang tua wajib, sementara salam yang kedua hukumnya adalah apa? Sunnah. Banyak hal
banyak hal di sini yang dibuat, yang jelas dibahas. Yang jelas pokok dasar adalah disyariatkan 2 kali salam. Cuman 2 kali salam itu beda hukum. Salam pertama itulah yang wajib, itulah yang rukun. Adapun salam yang kedua itu adalah sunnah di dalam solat. Itu adalah sunnah di dalam solat. Selesai. Ini terkait dengan solat. Setelah itu beliau akan sebutkan hadits terkait dengan zikir. Kata beliau rahimahullah, kita akan menyebutkan hadits 320 hingga 323. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini sudah mulai zikir setelah salat. Kata beliau dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada setiap selesai salat fardu. Dari sini nanti terdapat faedah zikir itu hanya ada pada setelah salat fardu. Tidak ada pada salat sunnah. Iya. Dikit-dikit ini. Jadi beliau setiap selesai solat fardu selalu membaca la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja, tidak sekutu baginya. La syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, baginya al-mulk, kerajaan, dan baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani' lima ataita. Ya Allah, tidak ada yang kuasa menolak terhadap apa yang Engkau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang kuasa untuk menolak memberi, untuk memberi terhadap orang yang Engkau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada yang memiliki kekayaan, kemuliaan yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberi manfaat. Artinya di sini kalau diterjemahkan perkata seperti itu, tapi karena kalau kita terjemahkan makna kalimatnya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd adalah makna dengan seperti sini, tidak ada yang bisa mencegah dan tiada yang bisa beri manfaat segala keagungan, karena keagungan itu hanyalah dari Engkau. Itu makna la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Cuma mereka biasa terjemahkan secara makna, tidak secara perkata. Ini di antara zikir setelah sholat, nanti kita akan singgung di akhir. Zikir lagi yang berikutnya, An Sa'ad ibn Abi Waqqas, tadi dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubur shalah. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adabil qabr. Nah, ini nanti yang masalah ya. Karena beliau sebutkan hadits ini dan hadits nanti. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, di posisi dzikir setelah sholat. Ya, makanya nanti muncul perselisihan. Doa ini di mana posisinya? Doa ini di mana posisinya? Kalau tadi setelah sholat. Kalau ini kata beliau dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam
setiap selesai solat memohon perlindungan dengan doa-doa. Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Wa a'udzubika minal jubun. Aku berlindung kepadamu dari sifat jubun, ya, penakut. Dan wa'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang paling rendah, yaitu dari kepikunan. Wa'udzubika min fitnati dunya. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Di sini diperselisihkan tempatnya doa ini, sebentar kita akan singgung. Iya. Kemudian hadis berikutnya kata beliau, wa an Tsauban radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan. Kalau ini jelas setelah salat. Ini bermasalah sekali ini karena beliau tempatkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di sini setelah salam. Sebagaimana sebentar ya bermasalah beliau menempatkan haditsnya ya Mu'ad juga setelah salam. Tapi kita baca dulu sesuai dengan posisi yang disebut oleh penulis, walaupun beliau dikritik dalam masalah ini. Kata beliau rahimahullah, an Tsauban radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatih istaghfarallaha thalathan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Tsauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salatnya beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah 3 kali. Itu astagfirullah, 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 dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah keselamatan dan darimu jugalah segala keselamatan. Maha berkah engkau. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Ini tentunya kalau yang ini dengan yang pertama tadi tidak ada masalah, itu setelah salam. Dan tidak ada urutannya. Tidak ada urutannya ini ya. Boleh kita dahulukan hadits ini. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi dia pasangannya ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, atau kita mendahulukan tadi yang paling atas. Ya, haditsnya ini ya Al-Mughirah bin Syu'bah, iya, la ilaha illallah wahda la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita. Ini sambungannya ini ya, karena satu lafaz. Iya, satu lafaz. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima man'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini semua adalah tidak ada urutannya. Mana yang kita dahulukan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Yang dipermasalahkan ini 321 karena belum letakkan setelah salam. Sebagian ulama meletakkannya sebelum salam. Kemudian berikutnya lagi, kalau ini juga setelah salam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala man sabbahallah qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallah dubura kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka tis'un wa tis'un wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahar. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertasbih di setiap setelah salatnya 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, maka itu semuanya 99 kali. Kemudian dia berkata di kes 100-nya,
La ilaha illallah wahdah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang ucapkan ini, tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 33 kali, kemudian dia tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jadilah genap 100. Maka kata Nabi, gufirat lahu khotoyah, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya. Wa in kana mitla zabadil bahar, walaupun seperti banyaknya buih lautan. Riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, anna takbir arba'un wa salatun. Di riwayat yang lain, takbir adalah 34 kali. Artinya tanpa la ilaha illallah. Takbirnya yang ditambah 1 kali. Jadi ini juga boleh. Boleh kita terakhir untuk takbirnya adalah 34 kali. Genaplah dengan itu 100. Genaplah dengan itu 100. Semua hadits ini ya. Kalau takrijnya sumbernya hadits Al-Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadits Sa'ad bin Abi Waqqas diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 2822. Hadits Tauban diriwayatkan oleh Imam Muslim 591. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim 597. Derajat 4 hadis semua sahih masalahnya. Semua adalah sahih. Yang para ulama adalah nanti perselisihkan tempat 1 hadis tadi. Iya. Tapi kita punya kaidah sebentar dari Syekh Ibnu Utsaimin yang kita ya akan lebih jelas tentunya setelahnya. Kata beliau fikih hadits, disunahkan berzikir setelah sholat 5 waktu. Ini tidak ada perselisihan. Sepakat para ulama, disunahkan berzikir setelah sholat 5 waktu. Iya, ini tidak ada silang pendapat. Iya. Kemudian disunahkan untuk menjaharkan sebagian lafaz dzikir dan mensirkan sebagiannya. Karena Nabi didengar menjaharkan sebagiannya. Menjaharkan sebagiannya. Seperti tadi. Nabi didengar ya, setelah sholat beliau berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Iya. Kemudian beliau juga didengar beristighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu didengar dari beliau. Maka dari situ disunahkan untuk menjaharkan sebagian zikir, bukan seluruhnya. Bukan seluruhnya. Iya. Ini terkait dengan fikih dilihat dari lafaz tadi. Kemudian faedah ketiga, jumlah lafaz zikir yang paling utama masing-masing 33 kali. Dan digenapkan 100 dengan tahlil. Itu jumlah lafaz zikir yang paling utama. Iya, masing-masing 33 kali dan digenapkan dengan 100 dengan tahlil. Boleh dengan takbir 44 kali. Artinya kalau takbir 44 kali tidak perlu tahlil. Tidak perlu tahlil. Ini lafaz yang paling utama. Lafaz yang paling utama. Itu terkait dengan zikir. Kemudian para ulama yang di sini saya tidak masukkan sebagai faedahnya, ya, para ulama rahimahumullah itu memperselisihkan posisi ya hadits Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Iya. Tapi kalau kita melihat di lafaz kana yata'awwadu bihinna duburus shalah
adalah beliau berta'awud dengannya di penghujung solat. Ini sebelum salam. Ini posisinya adalah sebelum salam. Dan itu pendapat yang kuatnya. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar masukkan di sini karena memang ada yang berpendapat. Ada yang berpendapat bahwa doa ini dibaca setelah salam. Dibaca setelah salam. Sama dengan riwayat berikutnya nanti yang kita akan ambil di pertemuan pekan depan. Ada kaidah dari Syekh Ibnu Utsaimin yang kita pegang supaya untuk memahami ini tentunya berdasarkan yang belum teliti. Kalau doa maka itu maksudnya sebelum salam. Kalau dzikir maka setelah salam. Itu kaidahnya. Iya. Ini tentunya berdasarkan penelitian beliau dari hadits Nabi secara ucapan dan secara perbuatan. Bahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan setelah salat, maka yang Allah perintahkan adalah dzikir. Seperti ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ini nas, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Jika kalian telah selesai dari solat, maka berzikirlah kepada Allah. Dalam keadaan kalian berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ini diperintahkan berzikir jika setelah solat. Jika setelah solat. Makanya belum punya kaidah, kalau ada diajarkan zikir, maka setelah solat, setelah salam. Jika diajarkan doa, maka sebelum salam. Apa dalilnya? Belum berdalil dengan hadis yang kita pernah baca tentang tasyahud. Setelah lafaz tasyahud, belum bilang pilih doa. Berarti sebelum salam. Itu kaidah yang tentunya sangat bagus. Karena juga kata beliau, tidak pernah Nabi berdoa setelah salam. Tidak berjamaah, tidak pula sendiri. Tidak berjamaah, tidak pula sendiri. Iya, ini yang benarnya dalam masalah ini, dan itu sudah sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sama dengan nanti hadits yang berikutnya, haditsnya Mu'ad yang belum letakkan juga di sini setelah salam. Ini bermasalah, dikritik dari pendapat yang dilemahkan oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, dengan itu insya Allah majelis pekan depan adalah majelis terakhir terkait dengan sifat salat. Terkait dengan sifat salat, setelahnya kita akan masuk di bab yang lain insya Allah. Di bab setelahnya lagi dari pembahasan di kitab Bulughul Maram ini. Kita adzan dulu, baru kita masuk di pertanyaan. Baik, kita masuk sini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana solusi terbaiknya seorang yang sedang sholat, tapi dia di pertengahan dia ternyata baru ingat bahwa celananya itu dalam keadaan najis. Maka apakah dia batalkan sholatnya atau dia lanjut sholatnya karena tinggal 1 rakaat? Batal sholat. Batal sholatnya. Kalau dia tahu ada najis, wajib dia keluar. Karena syarat sahnya sholat bersih dari najis. Syarat sahnya sholat suci dari najis. Jadi harus dia batalkan, dan wudunya tidak batal. Cukup dia bersihkan najisnya. Tidak perlu dia wudu ulang. Karena ini bukan karena batal wudunya. Ini karena ada najis. Karena ada najis. Iya. Ini kalau dia tidak bisa buka ya. Kalau dia bisa buka dalam sholat dan tidak memperlihatkan aurat, buka saja. Karena seperti Nabi, dikasih tahu ada najis di sandalnya, belum buka. Tentunya buka sandal tidak masalah. Karena itu tidak masalah dalam
Karena tidak ada hubungannya dengan menutup aurat. Ya, jadi boleh langsung buka. Boleh langsung dibuka kalau tidak ada kaitannya dengan membuka aurat. Kalau ada kaitannya dengan membuka aurat, maka tentunya harus dia keluar, dia bersihkan dulu najisnya, baru dia kembali masuk sholat. Wallahu a'lam. Apakah hanya doa meminta 4 perlindungan itu yang khusus waktunya? Dalam artian pada tasyahud awal boleh berdoa dengan doa yang diinginkan. Iya, itu lafaz hadis yang kita telah ambil. Adapun ta'awud dengan 4 berlindung dari 4 perkara, itu jelas dalam riwayat Muslim, itu di tasyahud akhir. Apakah termasuk bid'ah beristighfar setelah sholat sunnah? Dan apakah kita bila membaca Allahumma aini ala dzikrika sebelum salam dan pada dzikir setelah sholat, ini nanti akan ada ini. Pas hadis setelahnya tadi, ini hadisnya ini kita belum sempat baca. Ini yang dipermasalahkan oleh para ulama, posisi peletakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. 2 hadis. Ini tadi yang sudah lewat, ia meminta perlindungan dari fitnah, termasuk tadi fitnah dunia, itu dipermasalahkan. Dipermasalahkan sama dengan yang kita tanyakan ini, akan datang juga nanti, ya, uraiannya insyaallah. Di daerah kami ada seorang yang mengundang beberapa jemaah dan 1 orang ustadz untuk berdoa bersama untuk si mayit. Kata mereka, ini mengirimkan doa kepada orang tuaku. Mohon penjelasannya ustadz. Tidak ada hadis terkait dengan mendoakan mayat yang bisa bermanfaat kecuali hadis Abu Hurairah. Masalah doa ya, masalah doa. Satu-satunya doa yang ada akan bermanfaat untuk si mayat adalah hadits Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a min amalihi illa min thalath." Jika seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali 1 dari 3. Di antara yang disebutkan adalah awwaladun soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya, anaknya. Iya, adapun berkumpul untuk mendoakan si mayat, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Yang ada adalah anak soleh mendoakan orang tuanya. Ini yang tidak akan terputus bagi orang tua walaupun dia telah meninggal. Doanya anaknya. Doanya anaknya. Iya, oleh karena itu tidak ada penukilan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpinkan doa untuk yang telah meninggal. Memimpinkan doa untuk yang telah meninggal. Tidak pula sahih daripada sahabat. Tidak pula sahih daripada sahabat. Wallahu a'lam. Di sini dikatakan, kenapa dikatakan sebagian lafaz dzikir yang dijaharkan, sebagian disirkan. Padahal Ustadz di hadits Ibnu Abbas menyebutkan anna raf'as saut bidzikir haitu yansarifun nas minal maktubah. Iya, kita pahami hal itu. Tapi kalau kita melihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, beliau tidak menjaharkan semua dzikirnya. Adapun hadits yang kita sebutkan ini tidak bertentangan. Raf'as saut bidzikir, ketika manusia selesai dari sholat maktubah. Maksudnya yang pertama itu tadi. Astagfirullah, astagfirullah. Itu yang dimaksud.
Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu yang dimaksud. Iya. Karena apa yang kita katakan ini, kenapa kita arahkan ke situ? Karena para sahabat juga pernah menjaharkan semuanya. Mereka bertakbir, mereka bertasbih. Tapi Nabi mengatakan, irba'u ala anfusikum. Pelan. Iya. Rendahkan kepada diri kalian. Jadi kita tidak bisa pertentangkan ini semua hadis sahih. Iya. Bahkan beliau mengingatkan bahwa kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Sehingga harus kita berteriak-teriak, harus kita keraskan. Iya. Jadi ada hadis yang lain yang kita tidak tahu sehingga kita kompromikan. Karena ada yang Nabi anjurkan untuk direndahkan. Ada yang Nabi anjurkan, Nabi sendiri ada yang belum angkat suaranya. Makanya kita bilang sebagian diangkat, sebagian ditirkan. Untuk memkompromikan hadis. Untuk mengkompromikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bacaan zikir pagi dan petang, ada bacaan yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti subhanallah wa bihamdi 100 kali, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, dan juga lainnya. Pertanyaan saya, apa hukumnya jika seorang sengaja baca lebih? Apakah jumlah itu satu pembatasan? Dan jika seorang membaca lebih, maka dia telah berbuat gulu dalam agama. Iya. Kalau angka, disebutkan angka ya, kita baca dengan angka itu. Kalau sahih dari Nabi. Kalau sahih dari Nabi, maka yang disebutkan angkanya, maka Nabi tidaklah sebutkan kecuali ada pembatasan. Kecuali ada pembatasan. Iya, kita pakai angka yang disebutkan oleh Nabi. Jangan dilebihkan. Jangan dilebihkan. Iya. Ini kalau ada penyebutan angka. Sahih angka tersebut. Sengaja saya bilang sahih. Karena kalau tidak sahih berarti kita tidak berdalil dengan angka. Kita tidak berdalil dengan angka tersebut karena dhaifnya. Karena dhaifnya. Atau terdapat indikasi dalam lafaz bahwa ini angka dalam bab tanawu, karena disebutkan di lafaz lain ada angka yang lebih dari itu. Misalnya ada angka yang Nabi sebutkan dalam dzikir tadi, tasbih, tahmid dan takbir 25. Tapi di riwayat lain 33. Berarti kita boleh 25, boleh 33. Dan tidak ada penukilan lebih dari 33. Nah, itu dia. Kita tidak boleh melewatinya. Iya, dari 33. Dari 33. Itu yang dilihat nanti. Kita butuh ini untuk menjawab pertanyaan kita ini. Kita kumpulkan jalur hadits. Apakah angka itu adalah angka pembatasan atau angka itu adalah bukan angka pembatasan? Tapi dalam bab tanwi jenis, ia diragamkan, kadang ini, kadang itu. Nah, itu nanti yang kita perlu lihat kembali, karena memang para ulama usul berselisih pendapat terkait dengan berdalil dengan mafhum al-adad, pemahaman dari jumlah, dari bilangan yang disebutkan dalam hadis atau dalil syar'i, dalam dalil syar'i. Bagaimana cara perhitungan zakat pertanian dan siapa yang berhak menerimanya? Zakat pertanian yang berhak menerimanya adalah salah satu dari 8 golongan. Salah satu dari 8 golongan.
yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Surah apa itu? Al-Baqarah. Enggak ada Al-Baqarah. Jangan sembarang ngomong kalau enggak tahu. Iya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Surah apa itu? At-Taubah ayat 80 atau 60? Mantap. Ayat At-Taubah ayat 60. Disebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat harta. Disebutkan innamas shadaqat, pakai innama. Pengkhususan, pembatasan. Hanya 8 golongan ini, tapi tidak harus dibagi 8. Jangan salah paham, bukan dibagi 8. Tapi ini penyebutan 8 golongan yang berhak menerima. Pertama yang Allah sebutkan adalah lil fuqara, fakir yang punya penghasilan tidak cukup untuk biaya hidupnya dalam sebulan. Wal masakin, miskin yang punya penghasilan pas dengan kebutuhannya. Setelah itu apa lagi? Wal amilina 'alaiha, pemungutnya yang pergi mengumpulkan zakat berhak walaupun kaya, walaupun bukan fakir, bukan miskin. Terus 4, wal mu'allafati qulubuhum, yang ditaklif hatinya, bukan mu'allaf ya. Jangan paham mu'allaf. Mu'allaf maksudnya siapa itu? Yang baru masuk Islam. Enggak, bukan itu. Yang mu'allaf qulubuhum, yang mau ditaklif, yang mau dilembutkan hatinya. Ada orang tidak lewat kita kecuali diejek karena kita berjenggot. Iya, lewat lagi bapak kambing. Oh iya. Itu pokoknya mulutnya kasar, mengejek-ejek. Iya. Atau ada orang tidak pedulikan kita, putar musik besar-besar di rumahnya seakan-akan dia saja yang hidup. Kita kasih zakat untuk melembutkan hatinya. Biasa orang kalau dikasih uang biasa dengar. Nanti beberapa kemudian kalau putar musik yang terlalu keras, mau meledak rumah sebelah, dia akan bilang iya terima kasih banyak ya. Kan sudah dikasih uang. Iya, kalau dikasih nasihat susah, tapi dikasih uang zakat dia berharga. Itu yang mau dilembutkan hatinya. Iya, yang mau dilembutkan hatinya. Banyak hal masuk di situ, banyak hal yang masuk. Itu yang ke berapa itu? Keempat. Kelima, wa fir riqab, orang yang berada dalam perbudakan. Dia muslim masih dalam perbudakan, dia mau bebaskan dirinya misalnya. Iya, kita boleh memberikannya uang zakat. Terus wal gharimin, orang yang bangkrut, yang terlilit utang. Yang terlilit utang boleh dikasih uang zakat untuk membayar utangnya. Terus wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Fi sabilillah dulu terbagi 2, yang pergi berjihad dengan pedang, dan fi sabilillah adalah orang yang berjihad dengan penanya. Orang yang berjihad dengan penanya, orang yang mengajarkan agama Allah, yang belajar agama Allah, itu fi sabilillah. Mereka berhak menerima zakat walaupun dia kaya. Terus wa binis sabil, anak jalanan, bukan anak jalanan di luar itu ya. Maksudnya sini adalah musafir. Musafir berhak menerima zakat ya untuk melanjutkan perjalanannya. Terus habis. Itulah 8 yang berhak menerima zakat yang kita tanya ini. Salah satunya, boleh kita kasih miskin untuk kebutuhan setahun. Tidak apa-apa, tidak harus, bahkan lebih utama begitu daripada dibagi-bagi. Dibagi-bagi zakat pertanian, di sini 10 liter, di sini 10 liter. Tidak. Kasih saja, tanya, berapa karung kebutuhanmu setahun? Ya, 1 trek. Bawa saya ke rumah 1 trek.
Itu dia lebih utama daripada kita bagi-bagi. Kita kasih saja dia langsung kebutuhan setahun. Dibolehkan. Dibolehkan. Tahun depan kasih lagi zakat kebutuhannya setahun berikutnya. Alhamdulillah. Kemudian perhitungannya tergantung. Tak ada hujan atau pengairan gratis. Jelas nisabnya adalah 900 kilo di hitungan Syebimbas. 900 kilogram terendahnya. Di hitungan Syebimbas. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin 750 kilo sudah wajib keluar zakat. 750 kilo sudah wajib keluar zakat. Jadi terendah adalah 750 kilogram. Di hitungan Syekh Ibnu Utsaimin, Syebimbas 900 kilogram. Hasil panen segitu maka wajib keluar zakat. Kalau dia tak ada hujan, pengairan gratis, maka zakatnya 1/10. Bagi saja 10 hasilnya zakat. Kalau kita punya 1 ton, keluarkan 100 kilo. Karena 1 ton itu 1000 kilo. 1000 kilo bagi 10, hasilnya nanti yang keluar 100. 100 kilogram yang dikeluarkan. Kalau kita punya lebih dari itu, maka lebih. Itu kalau tak ada hujan atau pengairan gratis. Kalau pengairannya dibiayai, kita pakai pompa misalnya, maka setengah dari 1/10. Kalau tadi misalnya 1 ton, 100 kilogram zakatnya, maka yang dibiayai pengairannya adalah 50 kilogram. Setengahnya. Setengah dari yang diairi oleh hujan atau pengairan gratis. Wallahualam. Ustadz, bolehkah kita membaca Al-Fatihah di saat jedah diam Ustadz membaca doa iftitah? Jadi kita lebih dulu selesai membaca Al-Fatihah dibandingkan imam. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini hanya boleh memilih ikut imam atau setelah amin. Tidak boleh mendahului imam di sholat jahriyah. Di sholat jahriyah tidak boleh kita mendahului imam bahkan dalam membaca Al-Fatihah. Dalam membaca Al-Fatihah. Wallahu alam. Ustadz, apakah melawan arus dan melanggar lampu merah termasuk perbuatan dosa? Iya, kita durhaka kepada penguasa. Berdosa karena kita tidak taat penguasa, tidak taat pemerintah. Iya. Dan jangan salahkan pemerintah kalau kita celaka, karena kita melanggar aturan. Iya. Dan ini juga kembali juga kepada kebiasaan. Iya. Kembali kepada kebiasaan dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sini Ustadz, status orang yang berstatus janda berumur 30-an yang berpemahaman dia tidak wajib menikah lagi. Wah, gimana caranya? Iya. Jangan 30, kita berumur 40. Dinukil Nabi menikahi Khadijah. Itu lebih tua dari beliau. 15 tahun. Iya, 15 tahun. Dan juga belum menikahi Sauda. Sauda Nabi waktu itu berumur 5 tahun. 50 tahun. Nabi berumur waktu itu 50 tahun. Sauda lebih tua dari beliau 5 tahun. Berarti berapa itu Sauda umurnya? 55. Kita masih 30. Gasmi, bismillah. Iya. Kalau ada yang melamar, ini masih muda ini. Masih bisa punya 10 anak.
Kenapa kita berputus asa dari menikah? Jangan. Iya. Nabi itu tadi, Nabi menikahi perempuan sudah berumur. Iya, sudah berumur, bahkan lebih berumur daripada beliau. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita walaupun berumur 30, jangan. Kalau ada yang datang melamar, terima saja. Ya, terima saja. Karena ada pahala yang didapat ketika kita menikah dengan tidak punya pasangan. Ya, seorang perempuan kalau dia punya suami, maka surganya itu adalah di suaminya. Karena ketaatan dia terhadap suaminya itu akan mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, Ustaz tolong jelaskan dalil akan tidak adanya penyakit yang menular. Tapi ada juga dalil yang mengatakan kita disuruh menghindar dari penyakit yang dianggap menular. Iya. Ini iya, yang kita tanya ini kan satu hadis ini ya. Satu hadis sebenarnya, walaupun ada juga riwayatnya yang berbeda. Ada juga riwayatnya yang berbeda, tapi ada satu lafaz dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan penyakit. Apakah ada penyakit yang menular atau tidak ada? Karena juga Nabi mengatakan tidak ada yang menular. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh kita untuk menghindar dan lari dari penyakit yang menular, dari penyakit yang menimpa. Ini ada satu lafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jelas mengatakan, riwayat siapa saya lupa, supaya kita lihat yang meriwayatkannya. Ini ada di dalam hadis, Masya Allah, hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW katakan la adwa. La adwa. Tidak ada penyakit menular. Tapi setelahnya Nabi bilang, wa firru minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah dari penyakit kusta. Menghindarlah dari penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Jadi dalil yang kita tanyakan ini satu hadits. Awalnya Nabi bilang tidak ada penyakit menular. Tapi di akhirnya Nabi bilang lari dari penyakit kusta. Seakan-akan awalnya bertentangan dengan akhirnya. Dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya, tidak ada pertentangan. Iya. Awal sudah benar, tidak ada penyakit menular. Adapun akhir disuruh lari, supaya nanti kita tidak berkeyakinan bahwa kita sakit karena penularan. Kenapa kita bisa katakan begitu? Karena ketika Nabi SAW katakan la adwa, ketika beliau mengatakan tidak ada penyakit yang menular, ada seorang Arab pedalaman yang mengatakan kepada Nabi SAW di riwayat Bukhari sendiri, di riwayat Imam Al-Bukhari, dia berkata, ya Rasulullah, fama balul ibil takunu fir raml ka'annaha ad-dabba fayuqalituha al-ba'ir al-ajrab fayujribuha. Wahai Rasulullah,
Gimana tentang onta? Tadinya dia sehat, kemudian dia bergabung dengan onta yang berpenyakit, langsung dia sakit kulit. Dia bilang begitu. Berarti secara pandangan kita, berarti ini ditulari oleh yang sakit. Kan begitu? Maka Nabi cuma bertanya kepadanya di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari, "Faman a'dal awal?" Kalau begitu, siapa yang menularkan yang pertama? Siapa yang menularkan yang pertama? Iya, yang pertama adalah sakit karena ada penyakit yang turun dari langit. Maka yang kedua juga seperti itu. Bukan karena menular. Makanya untuk menjaga keyakinan, kita menghindar dari orang sakit. Supaya nanti kita jangan sampai sakit dan kita berkata, saya sakit karena duduk di samping orang sakit. Enggak. Itu namanya untuk menjaga keyakinan. Itu satu hadis yang kita tanyakan ini adalah satu dalil. Satu dalil. Wallahualam. Apakah orang haid harus mengganti sholatnya ketika dia sudah bersih? Maksudnya ketika dia haid, hari pertama haid pada jam 13.00. Sementara untuk duhur jam 12.00. Ada selang waktu 1 jam. Dan dalam selang waktu 1 jam tersebut, dia hanya menunda sholatnya. Atau dia ada pekerjaan lain. Apakah dia ganti sholat? Tidak. Karena memang dia tidak wajib untuk sholat di 12.00 ketika adzan. Bagi perempuan bagi perempuan. Karena dia waktunya luas kalau duhur. Sehingga kalau qadarullah di haid setelah itu ternyata di jam 13, jam 1.00, tidak perlu dia mengganti tadi. Karena memang dia boleh akhirkan sampai jam 1. Boleh akhirkan sampai jam 1 sampai jam 2 boleh bagi perempuan. Walaupun kalau dia sholat di awal waktu, itu lebih utama daripada dia sholat di akhir waktu. Iya, dan ada yang berpendapat dia ganti lebih hati-hati. Bukan kewajibannya ganti. Lebih hati-hati dia menggantinya. Wallahualam. Ustadz, ada perusahaan, Masya Allah ini, yang berminat menyewa ruko kami dengan kesepakatan 60 juta per tahun. Namun di kwitansi saya disuruh tanda tangan dengan nominal harga 60 juta tadi ya. Oh baik, saya ulang dulu. Ada perusahaan yang berminat menyewa ruko kami dengan kesepakatan 60 juta per tahun. Namun di kwitansi saya disuruh tanda tangan dengan nominal harga 80 juta per tahun oleh pengurusnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak boleh. Iya, dia berbohong. Kecuali memang pengurus itu wakilnya kita. Kalau wakilnya kita dari perusahaan ke perusahaan, kita tanya dulu ini pengurusnya wakil perusahaan atau wakil kita? Kalau wakil dari kita, enggak apa-apa kita kasih naik kan? Artinya kita kasih untung yang menguruskan rukota ke perusahaan itu. Enggak apa-apa. Kamu kalau dapatkan pelanggan, kamu kan wakil saya. Yang penting saya bersih 60. Enggak apa-apa kamu dapat 20 misalnya. Tanda tangan di atas itu, enggak apa-apa. Kalau wakilnya yang punya ruko, wakilnya ini yang punya. Tapi kalau dia datang wakil dari perusahaan, terus kita disuruh bikin nota palsu begitu, enggak boleh kita ta'awun alal itsmi wal udwan, di atas dosa. Dia akan menipu perusahaannya. Dia menipu perusahaannya, tidak boleh. Kalau dia tidak mau kecuali harus nota 80, ya sudah, cari ruko lain. Tidak usah kita paksa, tidak berkah. Tidak berkah harta yang daripada nanti setahun itu 60 juta itu kita tidak rasa.
Kan itu bisa jadi uang jin dimakan setan. Iya. Jangan kita tidak berkah transaksi yang ada kebohongannya. Mana penggunaan tangan kanan sesuai sunnah yang benar, misal menuangkan hand body di tangan kanan lalu mengusap dengan tangan kiri, atau menuangkan hand body ke tangan kiri lalu diusap dengan tangan kanan. Masya Allah, biar begini kita tanya ke saya di. Alhamdulillah. Koedanya ketika kita melihat hadits Nabi riwayat Bukhari ya dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi SAW, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Ini hadits pokok dalam masalah ini. Adalah Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan. Fitana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi suka mendahulukan yang kanan di dalam bersisir, di dalam bersandal, di dalam bertoharonya, belum mendahulukan yang kanan. Dan di penutup hadis dikatakan dalam setiap keadaannya. Ya, masuk minta dipakai hand body. Iya kan? Pakai yang dulu, dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan, pakai yang kanan. Satu-satunya yang dikecualikan oleh para ulama adalah kecuali di tempat yang tidak ada pemuliaannya, maka yang kiri masuk WC kiri. Iya, itu namanya tempat yang tidak ada pemuliaannya. Mohon maaf, berbersih dari air kecil atau air besar, itu tidak ada pemuliaannya, kiri. Iya, kiri. Tapi kalau di tempat yang tidak ada seperti itu, maka kanan. Yang kanan, maka kita tuangkan hand body dengan tangan kiri ke kanan. Baik, bismillah. Iya. Boleh juga pakai tangannya suami. Lakukan kami saja. Alhamdulillah. Bagi yang punya suami. Bolehkah bersafar dengan mumayyiz? Mumayyiz yang belum balik tapi sudah paham hukum safar. Boleh. Kalau dia sudah paham ya, mumayyiz itu yang sudah paham. Bisa dia bedakan. Iya. Bagaimana bertobat dari dosa riba? Apakah semua barang yang dibeli dari uang riba harus dijual? Bagaimana kalau tidak bisa beli lagi? Sudah barang-barang itu dia butuhkan, Ustaz. Masya Allah. Ketika turun pengharuman riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakabbathu syaiton minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak akan dibangkitkan di hari kiamat kecuali seperti dibangkitkannya orang yang kerasukan. Turun ini ayat riba ini. Maka para sahabat merasa berat terkait dengan hal-hal yang sebelumnya. Karena riba ini riba dari jahiliyah. Hal-hal yang sebelumnya mereka lakukan dengan riba. Berat bagi mereka, gimana ini? Barang dan yang lainnya. Yang didapatkan dengan riba sebelumnya. Maka turunlah ayat. Dan di sini Nabi satukan di satu ayat yang sama. Di Al-Baqarah ini ya. Ayat berapa itu? Suhail.
Tidak ada yang tahu ya. Saya tidak hafal nomor ayatnya itu. Iya. Jadi inti ini satu nomor sebenarnya di Quran, tapi turunnya terpisah. Jangan sampai kita anggap itu satu nomor, turunnya sama, enggak. Jadi setelah turun pengharuman riba tadi itu yang saya baca di awal, berat bagi sahabat, gimana ini yang dulu sebelumnya. Dan sekarang masih ada itu. Sekarang kita tinggalkan. Maka turunlah ayat, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ilallah." Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, maka untuknya yang telah lewat. Jadi apa yang telah lewat, rumah yang dia dapatkan sebelumnya, mobil yang dia dapatkan sebelumnya, istri misalnya, maharnya pakai uang riba, halal, tidak perlu akad ulang. Karena Allah bilang begitu. Yang datang nasihat yang mendalam dari Robnya, kemudian dia berhenti, untuknya yang telah lewat. Untuknya yang telah lewat. Perkaranya di Allah. Yang penting dia bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Tidak melakukan akad baru setelah datang nasihat dari Robnya. Yang telah lewat dimaafkan. Wallahualam. Satu lagi terakhir. Kita pilih yang terakhir ini, Masya Allah. Yang ringan-ringan sedikit. Ustadz, ini terakhir. Apakah saya berdosa jika saya tidak pernah menegur sapa bahkan salam? Misal, ketika hari raya pada ayat tiri saya. Ayat tiri ya. Bagaimana harus bersikap pada ayat tiri saya, Ustadz? Ayat tiri ketika dia sudah digauli, sudah menggauli, digauli, beda ya. Ketika sudah menggauli ibu kita, maka itu menjadi mahram. Menjadi mahramnya kita. Kenapa kita tidak menegur? Kan begitu. Apakah karena bukan mahram? Kan kalau sudah dia menggauli ibu kita, maka dia adalah mahramnya anak tiri. Mahramnya anak tiri. Kita menegurnya. Kita bertegur sapa dengannya. Kita menyambung silaturahmi dengan suaminya ibu kita. Suaminya ibu kita. Masuk dalam hadits Nabi SAW bahwa kita berbuat baik kepada ibu, kemudian ayah, kemudian yang dekat dengan kita, kemudian yang dekat dengan kita. Wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan insyaallah pertemuan terakhir ya di sifat solat. Alhamdulillah kita panjang sekali ini bab sifat solat. Sudah berapa kali pertemuan kita di pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.